Assalamualaikum bro. Ini kedatangan kipas. Katanya ini nggak mau muter ya. Ini saya coba. Ternyata saya colokkan bener tidak mau berputar. Saya putar pun tetap nggak mau. Padahal ini tidak seret ya. Tapi kenapa nggak bisa muter ya? Saya coba putar lagi. Ini enteng banget kalau diputar ya. Tidak berat ya. Tapi ketika dicolokkan tidak mau berputar. Oke, langsung saya bongkar saja ya. Ini termasuk kipas yang jenis kayak tornado ya, jadi yang putarannya cukup kencang untuk kipas ini ya, tapi ini yang merek Cina ya. Pertama mulai buka bautnya dulu ya, penutupnya ini ya, pelan-pelan saja kalau mau mencongkel ini, karena nanti rawan apa namanya, sempal ya. Oke, nah bautnya cukup banyak ya untuk tipe kipas angin yang seperti ini. Kalau yang biasa ya nggak banyak-banyak sih, ini cukup banyak. Jadi kalau di rumah Anda punya kipas angin yang seperti ini, mati, jangan buru-buru dibuang dulu ya guys. Ini saya coba lagi. Oke. Kayak ada getaran ya. Ini ada getaran. Nah, ada getaran tapi nggak mau berputar ya. Oke, saya coba kasih oli dulu. Ini sebenarnya nggak berat amat sih, enteng ya, enteng sekali. Tapi tetap nggak mau langsung berputar ya. Ini biasanya ada jalur yang putus ya, biasanya sih ada jalur yang putus. Oke, ini coba tak pukul-pukul ya, terkadang juga ininya asnya kurang center ya, kadang sih. Coba lagi, masih nggak bisa guys, masih belum bisa. Oke, ya kan masih belum bisa. Oke, langkah yang selanjutnya ya, jadi kita memperbaiki kipas itu, kita ambil langkah-langkah yang mudah dulu ya, jangan langsung langsung dibongkar, apa-apa dibongkar itu nanti bisa ribet nanti ya. Jadi kalau permasalahannya cuma seret ya sudah, dikasih rumah saja. Karena kalau langsung Anda bongkar dan lain-lain ya, salah diagnosis, nanti bukannya malah sembuh, malah nanti kipasnya semakin parah ya guys. Oke. Oke guys, masih bersama Kang Alpat ya. Oke, kita bongkar saja dulu di sini yang baut yang belakang ya, ini untuk yang rotarinya ya. Bisa lepas dulu saja. Nah ya, pelan-pelan saja ya guys, karena kalau nanti terlalu kencang bisa ini aus nanti ya bautnya. Intinya di sini sabar ya, sabar. Oke ya guys, kalau di rumah punya kipas semacam ini, mati jangan dibuang dulu ya, karena kebanyakan kipas-kipas yang rusak itu, apalagi yang dirosotkan itu, hampir semuanya bisa diperbaiki ya, 0 rupiah ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Makanya ini termasuk tutorial ya, memanfaatkan barang-barang yang sudah, kalau orang bilang ini sudah bekas sih ya, bekas mau dirosokkan ya. Oke, ini saya coba dulu, coba saya lumasi dulu yang belakang mungkin ya. Oke, saya kasih pelumas dulu. Oke, mungkin saja bisa ya, mungkin saja bisa. Kalau ini kok masih tidak bisa ya, positif, itu nanti biasanya ada jalur yang putus ya. Jadi pengecekannya nanti kita menggunakan avometer ya, atau multitaster lah. Masih, ternyata masih belum bisa ya, ya kan? Nah, ini masih belum bisa. Ini bisa saya pastikan ada jalur yang putus di dalam. Oke, bisa bongkar ya. Oh, ternyata ini juga asnya juga sedikit kotor ya. Tapi memang gini, walaupun asnya kotor, kalau putarannya masih enteng itu tetap harusnya bisa ya, harusnya bisa ya. Tapi ini juga saya bersihkan. Maka kalau Anda mau servis di sini, walaupun penyakitnya yang lain, tetap dapat plusnya, yaitu dibersihkan
Kalau kipasnya kotor, pulang dari sini jadi kinclong ya. Oke, ini apa ya? Ini masih lancar sih, masih masih enteng sekali ya. Kayaknya eh, apa namanya masih normal. Oke, langsung ke pengecekan saja ya. Jadi semua kabel, baik kabel kapasitor itu kalau ini kan putus kan, harusnya ada nyambungnya di situ ya. Jarumnya harusnya naik. Ini tidak naik sama sekali. Artinya ada jalur yang putus ya di dalam. Sama ya, kabel 4 itu harusnya juga ada hambatannya ya. Ini kalau tidak ada hambatan sama sekali, bisa dipastikan jalur yang berada di gulungan atau sepul itu ada jalur yang putus ya. Nah, ini makanya harus dibongkar total nanti ya. Nah, ya kan ini putus semua ternyata ya kan nggak nyambung sama sekali. Nah, ini kalau ini yang nyambung ini adalah jalur kapasitor ya. Jadi jalur kapasitor itu ada yang loss ke jalur kabel 4 itu ya, ada salah satu ya. Nah, ini bisa diperhatikan ini kayak kebakar ya. Nah, ini sudah sangat apa namanya kaku banget ini ya. Jadi harus ekstra pelan-pelan ya. Ekstra hati-hati dan ekstra pelan-pelan ya. Nah, kalau nggak pelan-pelan ini kan kabelnya kan kecil-kecil ya, kabel spool itu kecil-kecil ya. Kalau mau buka apa namanya selongsong yang sudah kebakar seperti ini ya, itu harus pelan-pelan. Kalau tidak nanti bisa merembet ke yang lain. Ada tarik selongsongnya, kabel yang spool yang lain malah putus. Waduh, malah tambah pusing lagi ya. Ya. Intinya jadi kalau mau memperbaiki kipas seperti ini memang intinya di kesabaran ya. Gitu guys ya. Jadi ini kan ada 4 ya, 4 berarti kapasitor 2 berarti ada 6 ya, 6 selongsong nanti. Nah, itu nanti caranya ini ya dibuka semua, kemudian dibuka selongsongnya ya hati-hati, kemudian dicek ya. Itu nanti pasti ada kabel yang putus itu pasti ya. Pasti ya. Langkahnya gimana? Langkahnya ya cukup dengan menyolder ulang ya, menyolder ulang. Ini agak halus juga sih. Nah, ini kan ini ya. Jadi ini kelihatan banyak yang putus, ada tiga ya, tiga yang putus ya. Oke, ini akan saya sambung dulu saja ya. Saya sambung dulu, saya solder ulang. Nah, ini sudah jadi ya. Setelah saya solder ulang, kemudian saya sambung, saya rakit lagi seperti ini ya. Oke, langkah terakhir yaitu pengecekan ya, pengecekan jalur ya. Jadi kalau dicek pakai ampermeter ya, ingat arahkan dulu ke ohm ya, hambatan. Nah, jika jalurnya naik ya seperti ini ya. Ini diperhatikan. Eh, ampermeternya belum saya putar ke ohm. Maaf lupa ya. Oke. Nah, ini ya. Oh ya kan nyambung ini berarti nyambung ya. Nyambung ada hambatan tapi tidak boleh konslet ya, nggak boleh konslet. Jadi kalau di pas buzzer itu nanti nggak akan bunyi ya. Tapi ada hambatannya ya ada hambatannya. Ya kita cek satu-satu ya. Oke, coba saya nolkan dulu ya. Ini memang kalau analog memang seperti ini ya. Sebenarnya saya punya punya juga yang digital sih, cuma lebih seneng yang kayak analog ya. Lihat jarumnya itu kayak enak gitu loh ya, langsung naik, naik seperti itu. Kalau digital kan bentuknya angka ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih ini ya untuk pengecekan jalur seperti ini lebih enak pakai yang analog kalau saya sendiri sih. Kalau Anda bebas ya, bebas. Pilih yang mana. Intinya kalau semua jalur ya, jalur kapasitor dengan kapasitor ya, kabel hitam dengan hitam, kemudian keempat kabel itu kok jarumnya naik, ada hambatannya berarti semua kabel itu sudah
nyambung ya, nyambung ya, nyambung. Nah, ini saya coba pakai buzzer ya. Oke, sama, Anda harus mencoba semuanya dengan buzzer ya, jangan sampai kayaknya nyambung tapi malah konslet, itu nggak akan, bahaya nanti ya, nanti bisa kebakar ininya, spoolnya bisa kebakar. Nah, ini kan saya tes buzzer tidak ada satupun yang bunyi, artinya semua kabel ya atau semua gulungan ini sudah tersambung dengan benar. Langkah terakhir tinggal uji coba. Ini kan saya sambungkan, iya, alhamdulillah akhirnya sukses ya, berhasil. Jadi dinamonya sudah kembali normal sedia kala. Ya, seperti itu ya teman-teman, sobat Kang Alfat ya. Oke ya, mantap ya. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe ya untuk mendapatkan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.